Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Fatul Muzahidah dengan NIM 221330047 dari kelas 6B. Tentu saja pada video ini saya akan kembali membuat learning journal pada mata kuliah MPK Kualitatif. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di ujung akhir bulan Ramadan. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita dapat bertemu lagi di bulan suci tahun selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah menerima amal yang telah kita perbuat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi minggu lalu yang dilakukan secara online. Baik teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang penelitian deskriptif, studi kasus, dan analisis isi yang kemarin dilakukan oleh kelompok 3. Sebelumnya kita pasti sering mendengar kata-kata tersebut, tapi mungkin ada beberapa yang belum memahami apa sih maksudnya. Yuk kita bersama-sama belajar. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas penelitian deskriptif. Apa sih pengertian deskriptif? Pengertian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu. Nah, tentu saja tujuannya untuk menggambarkan secara jelas bagaimana fenomena terjadi. Nah, karakteristik dari penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian pada penyelidikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik yang sudah terjadi ataupun yang sekarang. Ruang lingkup penelitian deskriptif ini berupa studi kasus, terus studi perbandingan, studi tidak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, studi korelasi, studi perbandingan, studi kemasyarakatan, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan apakah metode yang kita ambil ini, penelitian deskriptif ini, cocok atau tidak untuk kita pilih? Nah, kita perlu tahu juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari penelitian deskriptif ini banyak disukai oleh peneliti di berbagai bidang. Terus, penelitian ini relatif mudah dilaksanakan, dapat memperoleh banyak informasi penting. Namun, di sisi itu ada kekurangannya, yakni pengamatan kepada objek atau subjek itu hanya dalam sekali. Lalu, kesalahan dapat terjadi apabila kita salah mengambil metode yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus berasal dari bahasa Inggris, yakni a case study atau case studies, yang artinya studi yang diharapkan dapat menangkap konteksitas suatu kasus yang telah berkembang dalam ilmu sosial. Nah, ada pendapat Steck yang mau menyampaikan 6 pertimbangan. Yang pertama, hakikat dari kasus itu. Yang kedua, apa latar belakang dari kasus itu. Yang ketiga, settingan fisik dari sebuah kasus. Yang keempat, konteks kasusnya. Yang kelima, kasus-kasus lain terkait yang mendukung. Yang keenam, informasi yang menguasai kasus yang diteliti. Nah, bagaimana cara pengumpulan data di studi kasus ini? Yang pertama dengan dokumentasi, yang kedua dengan rekaman arsip, ketiga dengan wawancara, keempat observasi langsung, yang kelima observasi partisipan, yang keenam perangkat fisik atau kultural. Nah, yang kemarin sudah sedikitnya saya jelaskan ya di video sebelumnya tentang pengumpulan data ini. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari studi kasus dan kekurangan dari studi kasus. Kelebihannya, studi kasus dapat memberikan informasi yang penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Studi kasus juga memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep perilaku manusia. Sedangkan kelemahannya, studi kasus dipandang kurang ilmiah karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data studi kasus. Yang selanjutnya adalah analisis isi. Menurut para ahli, analisis adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskriptif, kuantitatif, dan isi komunikasi yang tampak. Dari isi komunikasi yang tampak. Nah, tujuannya untuk menggambarkan karakteristik pesan dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Nah, jenisnya juga terbagi jadi dua, ada analisis isi kualitatif dan analisis isi kuantitatif. Bentuk
Klasifikasi dalam analisis isi menurut Krippendorff ada 3, yakni analisis pragmatif, ada analisis isi sematik, dan analisis saran tanda. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Analisis isi ini, kelebihannya itu lebih hemat memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, analisisnya juga lebih aman untuk dilakukan. Dan analisis ini memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Namun, kelemahannya peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam data pada masalah validasi data. Informasi yang digali sangat banyak sehingga memerlukan kehati-hatian dan ketajaman peneliti terutama saat melakukan codingan data. Nah, teman-teman, sekarang kita sama-sama udah tahu kan apa sih pengertian dari penelitian deskriptif, analisis, dan studi kasus. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin membuat penelitian, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk kalian memilih lebih cocok yang mana untuk penelitian kalian. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.